Diawali dengan kematian Pak Hong ditabrak oleh truk yang tidak dikenal. Hal tersebut membuat Cha-yong sebagai anak Pak Hong sangat sedih karena selama hidupnya Cha-yong menjadi anak yang membangkang kepada Pak Hong. Cha-yong mengetahui bahwa kejadian kecelakaan ini adalah rekayasa firma hukum Yu Usang, di mana firma hukum Cha-yong bekerja sebagai pengacara. Tidak menunggu lama, Cha-yong keluar dari firma hukum tersebut. Tapi Junwo melarang Cha-yong untuk pergi. Junwo adalah asisten Cha-yong, akan tetapi gagal. Vincenzo berencana membalaskan dendam atas kematian Pak Hong akibat kejahatan Babel dan Wusang. Cha-yong akhirnya bekerja sama dengan Vincenzo membalaskan kematian ayahnya. Vincenzo mengajak keluarga korban farmasi Babel yang dulu dibela oleh Pak Hong untuk membalas dendam, dan mereka pun setuju. Balas dendam Vincenzo dan Cha-yong adalah dengan membakar pabrik farmasi Babel dan dibantu oleh keluarga korban yang dulu dibela oleh Pak Hong. Mereka berhasil membakar pabrik tersebut. Akan tetapi, yang paling penting mengejutkan di sini adalah orang di balik perusahaan Babel yang sangat kejam itu ternyata Junwo, si asisten Cha-yong sewaktu di Wusang. Sadar akan kalau Vincenzo dan Cha-yong melawan Babel dengan membakar semua pabrik Babel akan membuat mereka berdua di penjara. Oleh sebab itu, mereka mencari cara agar lebih bermain aman dengan cara yang lebih elegan, melawan Babel dengan menjatuhkan para pionnya. Ada 3 cara Babel menutupi kejahatan mereka. Yang pertama, bekerja sama dengan pengacara jahat, di mana pengacara tersebut yang menghandle para korban Babel. Dengan cara pengacara tersebut menyarankan untuk korban berdamai saja dengan Babel. Yang kedua, dokter yang merawat para korban kejahatan Babel. Setiap korban kecelakaan kerja dari perusahaan Babel akan mendapatkan dokter yang sama, dan dokter ini menutupi fakta yang sebenarnya dengan menyatakan penyakit yang diderita korban adalah penyakit biasa. Yang ketiga adalah media penjilat yang terus menutupi kejahatan Babel di publik. Target pertama Vincenzo dan Cha-yong adalah pengacara jahat. Mereka berhasil membuat pengacara jahat mundur. Vincenzo dan Cha-yong menjadi pengacara keluarga korban untuk menuntut Babel. Sampailah di sidang yang pertama, para korban melawan Babel. Vincenzo sadar tidak akan menang di sidang pertama ini. Sidang pertama ambiar karena hakim persidangan tiba-tiba diserang oleh lebah raksasa, dan ternyata semua itu adalah rencana Vincenzo, di mana Vincenzo sadar tidak bisa menang di persidangan pertama. Yang bisa Vincenzo lakukan adalah menunda persidangan pertama ini. Caranya adalah Wonji, temannya Vincenzo dan Cha-yong, menumpahkan madu di jas hakim persidangan, sehingga saat lebah raksasa dilepaskan, maka lebah tersebut akan mencari madu yang ditumpahkan ke hakim tersebut, sehingga hakim persidangan tersengat lebah dan tidak bisa melanjutkan persidangan. Setelah persidangan ditunda, Vincenzo menjenguk Hyungja, di mana Hyungja ini adalah korban yang dibela oleh Pak Hong. Vincenzo mendatangi Hyungja untuk mengasih tahu bahwa tidak ada lagi yang akan menjenguk dia, dan Vincenzo tahu bahwa Hyungja adalah ibu kandung Vincenzo. Lanjut ke persidangan kedua, di mana target pertama yaitu pengacara jahat dilumpuhkan. Lanjut ke pion yang kedua yaitu dokter jahat, di mana sidang kedua dokter jahat tersebut menjadi saksi kuat Babel untuk memenangkan persidangan melawan Vincenzo dan Cha-yong. Akan tetapi, Vincenzo di sini menjadi saksi para korban, bukan menjadi pengacara mereka. Cara Vincenzo yang menjadi saksi para korban kejahatan Babel adalah dengan menggoda istri dokter jahat. Ternyata, istri dokter tersebut juga mau berpisah dengan dokter jahat. Vincenzo menjanjikan semua harta dokter jahat akan jatuh ke tangan istrinya setelah bercerai. Dengan imbalan si istri akan membantu Vincenzo untuk mengalahkan si dokter jahat di persidangan. Istri dokter jahat masuk ke persidangan untuk membongkar kejahatan Babel dan suaminya, di mana korban menjangkit leukemia karena produksi Babel dan memfitnah korban Babel dengan menggunakan sabu. Singkat cerita, Vincenzo dan Cha-yong memenangkan persidangan. Hal ini membuat Junwo berang dan menyuruh pengacara Wusang memenjarakan Cha-yong. Cha-yong pun dipenjara. Cha-yong berharap Vincenzo bisa membebaskannya dengan cara mafia. Vincenzo melakukan cara mafianya. Caranya adalah negosiasi dengan Myung-hee. Kalau bisa merujuk Jaksa Huang bekerja sama dengan Myung-hee, maka Myung-hee harus melepaskan Cha-yong. Jadi Myung-hee ceritanya mau menyogok Jaksa Huang, akan tetapi gagal. Cara Vincenzo merujuk Jaksa Huang bekerja sama dengan Myung-hee adalah
dengan memasukkan anak jaksa Huang ke AC Milan. Klub bola asal Italia tersebut, di mana pelatih AC Milan tersebut adalah temannya Vincenzo. Karena mimpi jaksa Huang adalah anaknya harus menjadi pesepak bola profesional, berhasil berkat Vincenzo. Akhirnya, jaksa Huang mau bekerja sama dengan Myung-hee, dan Myung-hee melepaskan Chae-yong. Karena kekalahan dari sidang yang kedua, bank yang ada di Korea tidak mau lagi meminjamkan dana ke perusahaan Bubble, dan hal ini akan merusak finansial Bubble secara keseluruhan. Prioritas Bubble adalah mencari investor agar bank yang ada di Korea mau meminjamkan dana mereka kepada Bubble. Target Bubble adalah Bank Sinqua. Myung-hee mewakili Bubble mendatangi direktur Bank Sinqua untuk mau melakukan investasi bohong ke Bubble, sehingga bisa menarik bank di Korea mau meminjamkan dana kepada Bubble. Cara Myung-hee adalah dengan membongkar kasus direktur Bank Sinqua kalau menolak. Akhirnya, direktur Bank Sinqua mau bekerja sama dengan Bubble. Vincenzo dan Chae-yong mengetahui rencana investasi Bank Sinqua ke Bubble pun kaget. Hal tersebut bisa membuat Bubble mendapatkan kepercayaan publik lagi, karena sekelas Bank Sinqua pun mau menginvestasikan aset mereka di Bubble. Vincenzo dan Chae-yong mencari kelemahan direktur dari Bank Sinqua, dan ternyata direktur Bank Sinqua adalah seorang gay. Chae-yong pun merencanakan Vincenzo berpura-pura menyukai direktur Bank Sinqua untuk menjatuhkannya. Dengan terpaksa, Vincenzo pun melakukannya. Direktur Bank Sinqua dengan gampangnya tergoda oleh ketampanan Vincenzo, dan Vincenzo berhasil memperalat direktur Bank Sinqua untuk membatalkan investasinya di Bubble pada hari tanda tangan kontrak. Direktur Bank Sinqua pun mengikuti perintah Vincenzo karena sudah mencintai Vincenzo. Tetapi ibu dari direktur tersebut yang merupakan orang pemilik Bank Sinqua menolak untuk membatalkannya karena sudah diancam oleh Myung-hee dan membongkar kejahatan Sinqua. Akhirnya, Bank Sinqua pun berinvestasi di Bubble.